Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang beranggotakan saya sendiri, Syarifina Nur Alfat, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kemudian pemateri yaitu Fikra Ridatul Hasanah, Dinda Permatasuci, dan Soniati. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fikra. Kepada Fikra dipersilahkan. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas mengenai pengertian bencana, di mana bencana adalah peristiwa atau rangkaian kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia yang dapat berdampak menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga psikologis yang serius. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Keanekaragaman alam dan budaya Indonesia mempengaruhi kondisi ketahanan sosialnya, di mana ketahanan sosial adalah kemampuan entitas sosial dalam mengatasi, bertahan, dan memulihkan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari dalam dan dari luar. Ketahanan sosial dan ketahanan bencana saling berkaitan satu sama lainnya, di mana ketahanan bencana adalah kemampuan untuk dengan cepat kembali dari kondisi pra-bencana ke pasca bencana secara optimal. Baiklah, pada slide selanjutnya itu mengenai alur proses pengolahan data, di mana pada slide tersebut dapat kita lihat bahwa alur dari proses pengolahan data mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan informasi yang berguna, di mana pada prosesnya tersebut sangatlah multi langkah dengan berbagai kegiatan. Nah, selanjutnya itu persepsi mengenai penyebab bencana. Analisis terhadap persepsi masyarakat terkait penyebab bencana perlu dilakukan dalam rangka merumuskan strategi penanggulangan bencana. Pengolahan data dalam mencari penyebab bencana dilakukan dengan membuat kode sistem dari berbagai narasi penyebab bencana, di mana terdapat rincian penyebab bencana menurut penggunaan Twitter di Indonesia adalah dari data pertama menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai banyak persepsi mengenai terjadinya bencana. Dari ribuan narasi dapat diklasifikasikan ke dalam sistem kode. Narasi menyebutkan penyebab bencana terkait dengan pandangan masyarakat seperti cuaca ekstrim, adanya sistem khilafah, dan perilaku manusia yang menyimpang dari agama. Dari data yang kedua mengelompokkan ke dalam kategori dalam penanggulangan bencana. 3 pendapat terbesar mengenai upaya penanggulangan bencana yaitu trauma healing, ibadah, dan penanganan kesehatan fisik. Selanjutnya itu analisis SWOT, di mana dapat diketahui ketahanan sosial masyarakat yang mempengaruhi kondisi ketahanan bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan analisis SWOT yang merupakan metode analisis perencanaan strategis yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi suatu situs. Nah, yang terakhir itu hasilnya, di mana hasil dari analisis SWOT menunjukkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penanggulangan bencana berdasarkan pendapat pengguna Twitter di Indonesia. Nilai bobot ditentukan dari hasil pembahasan hasil penelitian antara penulis dengan pakar kebencanaan di Indonesia. Sedangkan penentuan rating berdasarkan tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap bencana. Selanjutnya itu skor yang diperoleh dengan mengalihkan bobot dengan rating. Perhitungan dari analisis ini menghasilkan nilai X negatif 0,05 dan nilai Y positif 0,17. Jadi, letak pertemuan kedua titik tersebut berada pada kuadran 3 dengan alternatif strategi W per O yang berada pada kuadran yang merupakan kategori strategi turnaround. Strategi turnaround merupakan strategi untuk membalikkan penurunan profitabilitas kembali menuju pemulihan dan mencapai masa depan yang berkelanjutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara atau lembaga mempunyai peluang yang sangat besar, namun di sisi lain juga mempunyai kelemahan internal. Fokus yang harus dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal sehingga dapat meraih peluang yang lebih baik. Baiklah, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Fikra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Rencana strategis dalam upaya penanggulangan bencana. Yang pertama, penggunaan model, strategi, media pembelajaran dalam pendidikan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kognitif, efektif, dan psikosiswa. Yang kedua, pemberian dakwah atau ceramah oleh para pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan kebencanaan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, ketersediaan dan kemudahan akses literasi penanggulangan bencana bagi masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi pelajar dan mahasiswa masyarakat umum. Yang keenam, mengadakan forum kegiatan bersama di bidang keagamaan dan memasukkan konten-konten yang mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatik, gotong royong, dan lain-lain. Yang ketujuh, menyelenggarakan forum diskusi kebencanaan bagi petugas, penanggulangan bencana, organisasi, dan masyarakat umum. Yang kedelapan, menyelenggarakan penyuluhan dari para ahli terkait sistem pengelolaan lingkungan kepada masyarakat. Dan yang kesembilan, melaksanakan pengelolaan bantuan material dan non-material pada saat penanggulangan bencana, serta sistematis agar lebih efektif dan efisien. Penyebab bencana. Hasil penelitian mengenai penyebab bencana menunjukkan persepsi masyarakat yang banyak. Dari 28 uraian, 5 diantaranya dikelompokkan berdasarkan tema. Tema yang memuat data terbanyak adalah penyebab bencana yang berkaitan dengan agama, yaitu sebesar 60,33%, sedangkan jika dilihat langsung dari uraiannya tanpa dibatasi tema, sebagian besar berpendapat bahwa bencana disebabkan oleh cuaca ekstrim sebesar 26,27%, adanya sistem khilaf sebesar 22,69%, dan perilaku manusia yang menyimpang dari agama sebesar 10,28%. Terlihat bahwa temuan penelitian pertama dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Twitter, sering mengaitkan pelanggaran agama sebagai penyebab terjadinya bencana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Soniati. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya upaya penanggulangan bencana. 3 pendapat terbesar mengenai upaya penanggulangan bencana yang paling sering disebutkan adalah trauma healing sebanyak 19%, ibadah 14,35%, dan penanganan kesehatan fisik sebanyak 7,64%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pemulihan menjadi perhatian yang lebih penting. Nah, dapat kita lihat grafik ketahanan sosial seperti PPT yang ditampilkan. Selanjutnya, analisis menggunakan big data dapat diperoleh gambaran kuatnya hubungan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana di Indonesia. Hubungan seluruh data yang diukur membentuk 6 klaster. Hubungan yang paling kuat dalam pembahasan kebencanaan ini ditunjukkan mulai dari hubungan pimpinan lembaga pemerintahan dan aparat keamanan, sikap kesiapsiagaan dan tanggap bencana, pendidikan kebencanaan, dan penyidik. Nah, sampai sekian presentasinya, saya kembalikan kepada moderator. Melalui analisis menggunakan big data dapat diperoleh gambaran kuatnya hubungan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana di Indonesia. Nah, hubungan seluruh data yang diukur membentuk 6 klaster. Hubungan yang paling kuat dalam pembahasan kebencanaan ini ditunjukkan mulai dari hubungan pimpinan lembaga pemerintah dan aparat keamanan, sikap kesiapsiagaan dan tanggap bencana, pendidikan kebencanaan, dan pendidikan.